Langsung aja kita mulai. Di sini saya menganalisis menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 25. Lanjut, ini kita pertama adalah open data dulu. Setelah open data, kita pilih file of type-nya itu Excel, lalu kita cari data yang ingin diteliti, itu cross-hatch 1, open, lalu oke. Kita klik variable view, ini data yang muncul. Setelah itu income kita copy ke label, kita masukin sebagai huruf Y karena dia adalah variable dependent. Earns itu kita copy ke label, kita ganti dengan X1, begitu seterusnya dengan saving dan wealth X2 dan X3. Earn, saving, dan wealth ini adalah variabel independennya. Setelah itu kita klik analyze, kita cari regression, lalu linear. Ini ada dependent dan independent. Dependent kita masukin income Y, earns, wealth, dan saving X1, X2, X3 masukin ke independent. Setelah itu kita klik statistik. Di sini kita conteng deskriptif dan collinearity untuk menguji multikolinearitas. Lalu kita klik Durbin Watson, habis itu continue. Habis itu kita klik plots. Di sini kita masukin spread untuk Y dan X itu reset. Lalu kita klik histogram dan normal probability plots. Habis itu kita klik OK. Setelah kita tunggu, di sini hasil outputnya keluar, ada deskriptif, statistik, correlation, coefficient, model summary, ada ANOVA. Yang pertama itu kita langsung menuju ke normal p-plot atau normal probability plot. Di sini kita lihat untuk bagaimana kesimpulan uji normalitasnya. Di sini terlihat titik-titik ini itu mengikuti diagonal, garis diagonal ini yang miring ini. Sebagaimana dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas ini, yaitu menurut buku Imam Ghazali, model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya itu mengikuti garis diagonal. Di data kita normal p-plotnya ini, normal probability plotnya ini, titik-titiknya mengikuti garis diagonal. Jadi bisa disimpulkan bahwa uji normalitasnya model regresi ini berdistribusi normal. Yang kedua, kita akan menguji heteroskedastisitas. Di sini kita lihat di scatter plot data kita, hasil outputnya. Di sini dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas menurut buku Imam Ghazali, tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas seperti bergelombang
Melebar kemudian menyempit pada gambar scatter plot, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Di sini bisa dilihat bahwa titik-titik ini, plots yang di scatter plots ini, menyebar ya di atas dan di bawah angka 0. Jadi bisa disimpulkan bahwa di dalam uji heteroskedastisitas ini tidak ada gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya kita akan menguji multikolinearitas. Uji ini bisa dilihat di tabel koefisien. Untuk menguji multikolinearitas, kita lihat tabel koefisien. Nilai tolerans di sini. Nilai tolerans Ernst itu 0,491, yang berarti lebih besar dari 0,100. Savingnya 0,778 juga lebih besar dari 0,100, dan wealth-nya 0,597 juga lebih dari 0,100, lebih besar dari 0,100. Dan nilai FIF ini, VIV ini 2,037 untuk variabel Ernst-nya, berarti kurang dari 10. 1,285 juga kurang dari 10. Yang wealth 1,676 juga kurang dari 10. Menurut buku Imam Ghazali, apabila nilai tolerans lebih dari 0,100 dan nilai FIF-nya adalah kurang dari 10, berarti bisa dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Demikian kesimpulan uji multikolinearitas. Selanjutnya itu uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson. Di sini kita bisa melihat untuk uji autokorelasi kita bisa lihat di tabel model Sumeri. Di paling ujung ada nilai Durbin-Watson-nya. Di sini nilai DU dicari dulu lihatnya di nilai tabel Durbin-Watson berdasarkan K-nya itu 3. K-nya 3 dapat dari, karena K itu adalah variabel bebas, variabel independennya berjumlah 3 tadi. Ada Ernst, saving, dan wealth. K-nya 3 dan N-nya itu jumlah datanya itu 100 kalau di data kita. Dengan signifikansinya 5%. Jadi menurut tabel Durbin-Watson, DU-nya itu ketemu 1,7364. Lalu untuk kesimpulannya itu Durbin-Watson-nya senilai 2,079, di mana dia ada terletak di antara DU sampai dengan 4 min DU. Karena nilai Durbin-Watson berada di antara DU dan min 4 DU, berarti kesimpulannya adalah tidak ada gejala autokorelasi. Selanjutnya kita ingin mengambil keputusan dari uji regresi linear berganda berdasarkan nilai signifikansinya. Yang pertama itu berdasarkan nilai signifikansi. Dasar pengambilan keputusan itu yaitu menurut Imam Ghazali atau di buku Imam Ghazali itu, jika nilai sig atau signifikansi kurang dari 0,05, maka artinya variabel independen atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Di sini bisa kita lihat variabel Ernst itu
signifikasinya 0,00. Tadi signifikansi untuk variabel earns itu 0,00, berarti dia lebih kecil dari 0,05. Terus variabel selanjutnya itu variabel saving, signifikansinya 0,976, yang artinya dia lebih besar dari 0,05. Yang terakhir variabel wealth itu signifikansinya 0,001, lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya yaitu berarti X1 atau variabel earns berpengaruh terhadap income atau Y. Yang kedua, X2 atau saving, variabel saving itu tidak berpengaruh terhadap income atau Y. Yang terakhir, variables wealth itu berpengaruh terhadap income atau Y. Selanjutnya kita akan mengambil keputusan berdasarkan nilai T hitung dan T tabel. Menurut Wiratna Sujarweni, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka artinya variabel independen atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Pertama kita mencari T tabel dulu. Rumusnya adalah alfa dibagi 2 dibagi N dikurang K dikurang 1. Alfa dibagi 2 0,05 dibagi 2 dibagi N-nya itu 100 jumlah datanya, dikurang 3, K-nya 3. K itu variabel independen atau variabel bebasnya itu berjumlah 3 dikurang 1, satunya itu udah rumus. Yang berarti 0,025 dibagi 96. Di sini kita lihat dulu di T tabelnya dulu. Setelah kita udah ketemu di T tabel itu jumlahnya sebesar 1,98498. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pengambilan keputusan uji F simultan. Uji F simultan ini adalah uji bersama-sama barengan variabel independen yang ada 3 itu tadi. Ada earns, wealth, dan saving yang berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Cara mencari kesimpulannya adalah kita mencari F tabel dulu. Kalau tadi T tabel, ini F tabel. Rumusnya adalah K dibagi N dikurang K. Dimana kalau di data kita, di data ini rumusnya berarti 3 dibagi jumlah data 100 dikurang 3. Kalau kita lihat di tabel distribusi F, di sini kita memperoleh angka sebesar 2,70. Untuk melihat F hitung, kita lihat di tabel ANOVA. Di sini F hitungnya yaitu 134,674. Lebih besar dari F tabel yaitu 2,70. Yang artinya kesimpulan untuk uji F simultan yaitu earns atau X1 dan wealth X2 dan saving X3 secara simultan berpengaruh terhadap income atau Y. Demikian tutorial uji asumsi klasik sekaligus uji regresi linear berganda dari saya. Terima kasih.